emang harus sering sharing, nggak usah bikin orang tua kita dengan tambah pusing lah dengan sikap kita yang aneh-aneh. Mencari solusi bagaimana jalan keluarnya, gue takutnya offset aja gitu. Ketemu lagi bareng gue Idot di channel Sering Sharing. Di sini adalah tempat kita bisa berbagi cerita, kita bisa saling sharing. Jadi apapun cerita lo, apapun itu, share aja. Dan kebetulan di sini udah ada di DM Instagram yang masuk nih, ada cerita dari salah satu sister kita. Ini ceritanya nih agak pelik nih, soalnya tentang hubungan rumah tangga gitu. Mau tahu ceritanya? Yuk kita langsung dengerin aja, oke? Jadi gini kak, saya punya ibu dan ayah, tapi mereka berdua cerai. Terus ibu saya menikah lagi dan mempunyai suami baru. Suami barunya kebetulan udah punya anak satu dan anaknya tinggal sama ibu kandungnya. Beberapa tahun kemudian ibu saya sama ayah tiri saya punya anak dua. Udah tuh mereka biasa aja. Dan anaknya ayah tiri saya itu setiap bulannya dikasih jatah sama ayah tiri saya, tapi jarang ketemu. Selama 4 tahun belakangan ini, ibu saya dan ayah tiri saya ini sering berantem, sampai-sampai mau cerai lagi gara-gara anaknya ayah tiri saya. Kenapa? Soalnya anak tirinya ayah ini dihasut sama ibu kandungnya buat ngeretin ayah saya. Dan belum lama ini, kemarin anaknya ayah tiri saya itu minta uang ke ayah tiri saya buat sekolah katanya. Soalnya dia mau masuk SMP. Tanpa diduga-duga, ternyata ayah tiri saya itu ketemuan sama anaknya dan mantan istrinya tanpa sepengetahuan ibu saya. Saya tahu dari orang, soalnya orang itu tuh temennya ibu saya. Jadi temannya ibu saya tuh bilang ke ibu saya. Ya udah, saya dengar cerita kayak gitu, gimana ya sebagai anak gitu, gak tega aja ibu saya digituin. Saya juga bingung sekarang, jadi harus gimana gitu. Ibu saya curhat ke saya sampai bilang capek kak. Saya juga bingung nyari jalan tengahnya gimana. Kalau misalkan cerai, anak-anaknya juga, anaknya dia masih pada kecil, kasihan nantinya. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama, nanti bisa share di komentar ya. Dalam case ini, gue belum pernah mengalami hal-hal seperti ini gitu. Yang perlu gue garis bawahi adalah inti dari keseluruhan ceritanya itu kan, jadi sister kita ini bingung bagaimana harus bersikap di tengah permasalahan yang sedang dihadapin sama orang tuanya gitu. Dan sebagai anak, ketika orang tua kita punya masalah, sebenarnya sih temenin aja gitu. Maksudnya tuh gini, kalau kita juga kayak berusaha untuk mencari solusi bagaimana jalan keluarnya. Yang pertama itu kan masalah orang tua gitu. Jadi gue takutnya offset aja gitu. Nah, yang kedua sih lebih baik dan menurut gue ini lebih bijak. Ketika orang tua kita punya masalah gitu ya kita temenin aja lah, karena dalam hatinya itu pasti, apalagi seorang ibu ya, punya masalah kayak gini pasti sedih gitu, ngerasa kesepian dan pasti ngerasa banget butuh temen ngobrol atau temen curhat gitu. Dan kita sebagai anak, yang bisa kita lakuin ya itu temenin gitu kan, berusaha bagaimana untuk bisa menenangkan hatinya gitu. Minimal di dalam situasi yang dimana orang tua kita itu lagi pusing, kita nggak usah bikin orang tua kita dengan tambah pusing lah dengan sikap kita yang aneh-aneh. Cukup bikin senang aja. Simpelnya
adalah dengan cara ya temenin gitu, ajak ngobrol. Kalau perlu ajak jalan-jalan, ajak karaoke, ajak apa gitu supaya bisa ibu kamu itu bisa lebih fresh gitu pikirannya. Ya kayak gitu sih tanggapan gua gitu. Sorry banget kalau nggak bisa ngungkapin yang gimana gitu. Cuman ya itu tadi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana harus bersikap ketika orang tua kita lagi menghadapi masalah. Ya kita temenin dia dan ajak ngobrol, sebisa mungkin hibur dia gitu kan. Karena bagaimanapun anak itu adalah aset yang berharga pastinya buat orang tua gitu. Jadi sebisa mungkin bikin hati ibu kamu senang, temenin dia, ajak jalan-jalan kemana gitu, kayak gitu. Mudah-mudahan keluarga sister kita ini mendapatkan yang jalan keluar yang terbaik. Kita doain buat sister kita ini semuanya gitu. Dan kalau teman-teman juga punya saran buat sister kita ini, bisa tulis sarannya di kolom komentar. Dan buat lo yang tertarik buat berbagi cerita di sini, teman-teman bisa langsung kirim ceritanya ke Instagram gue. Linknya nanti gue taruh di deskripsi. Dan kita emang harus sering sharing. Jadi apapun cerita lo, apapun itu, share aja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya bareng gue Edut di channel Sering Sharing. Bye-bye.